Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal PTK, yaitu dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 7 melalui model pembelajaran Discovery Learning. Pengelolaan kelas sangatlah penting, dan permasalahan dalam pengelolaan kelas berkaitan dengan perilaku peserta didik yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Guru dan pihak-pihak mempersiapkan kelas agar tercipta sebuah lingkungan belajar dengan mengatur tingkah laku peserta didik agar suasana belajarnya menjadi optimal. Hal ini yang harus segera diatasi. Pengelolaan kelas melibatkan tugas guru dalam mempersiapkan segalanya, yaitu menyediakan kondisi belajar yang optimal, mengatur siswa, mengendalikan suasana kelas menjadi menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang penelitian, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 melalui penelitian tindakan kelas. Ini diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 7 dalam mata pelajaran IPA kelas 7 di MTS Al-Hidayah Dukuh Puntang. Untuk indikator masalahnya yaitu 1. Kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 7 MTS Al-Hidayah Dukuh Puntang masih tergolong rendah. 2. Keadaan kelas yang pasif karena pada saat guru melakukan tanya jawab hanya beberapa siswa yang merespon sedangkan yang lain tidak menanggapinya. Yang ketiga, ada media pembelajarannya yang tidak digunakan secara optimal dalam menyampaikan materi karena keterbatasan kontak listrik yang rusak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 melalui model pembelajaran Discovery Learning. Yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. 1. Bagi peneliti diharapkan agar dapat mengembangkan kemandirian belajar peserta didik yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar peserta didik, memberikan variasi model pembelajaran IPA pada siswa MTS sebagai alternatif bagi guru MTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan aktivitas belajar siswa. Peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas dan peningkatan keaktivitas guru dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua, yaitu bagi peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis dalam mata pelajaran IPA di MTS Al-Hidayah Dukuh Puntang. Untuk metode penelitian yaitu A. Setting penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Hardani 2020 menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang cenderung dilakukan untuk memberikan fakta-fakta, kejadian-kejadian atau gejala-gejala secara sistematis dan akurat terkait tentang daerah tertentu atau sifat-sifat populasi. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas dengan mencoba menerapkan model pembelajaran Discovery Learning untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. 1. Lokasi sekolah. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini diselenggarakan di sekolah MTS Al-Hidayah Dukuh Puntang, Blok Petunaan, RT 13 RW 5, Dukuh Puntang, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon.
kelasnya penelitian melakukan penelitian tindakan kelas, yaitu pada kelas 7 semester ganjil yang masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk jumlah siswa di MTS Al-Hidayah Duku Puntang khususnya kelas 7 yaitu memiliki jumlah siswa laki-laki sebanyak 16 orang dan jumlah siswi perempuan sebanyak 16 orang. Untuk komposisi siswa, aspek kognitif yaitu kemampuan kognitif siswa kelas 7 yang meliputi proses menghitung, membaca, mengingat, dan mengulangi hasil pembelajaran yang baik disampaikan dengan lisan maupun tulisan sudah dapat dikatakan baik. Aspek afektif, proses pembelajaran siswa kelas 7 yang meliputi bagaimana individu bersikap dan bertindak dalam lingkup sosial yang mencakup emosi individu, perasaan, dan kestabilan dari emosi dirinya. Ada beberapa siswa yang masih bersikap kurang sosial, sering terjadi keributan dan bertengkar sesama siswa karena saling meledek dan bercanda. Di dalam proses pembelajaran, aspek afektif dilakukan dengan memberikan satu tantangan yang memeras emosi dari individu, yaitu melakukan sebuah eksperimen dan tugas secara berkelompok dalam membuat es putar dan membuat alat peraga zat dan perubahannya. Ya, ada lagi aspek psikomotor. Aspek ini berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu hal tertentu yang biasanya keterampilan berkaitan dengan bagaimana minat seorang individu. Setiap individu memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui kemampuan muridnya. Di kelas 7 terdapat beberapa anak yang menyukai mata pelajaran IPA. Ada yang biasa saja dan ada yang tidak suka. Yang kelima, ada situasi lingkungan siswa. Lingkungan sekolah MTS Al-Hidayah Duku Puntang memiliki lingkungan yang bersih dan hijau, yang dipenuhi dengan berbagai macam tanaman yang indah dan subur, memiliki hubungan yang baik antara siswa dengan guru yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan kelas siswa yang terdapat kursi dan meja yang baik dan beberapa yang tidak layak pakai, serta kondisi papan tulis yang kurang baik menyulitkan guru ketika menulis di papan tulis. Untuk waktu penelitian tindakan kelas di MTS Al-Hidayah Duku Puntang kelas 7 semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 September 2022. Subjek penelitian adalah siswa MTS Al-Hidayah Duku Puntang yang telah menempuh materi zat dan perubahannya pada pelajaran IPA yang berjumlah 32 siswa. Objek penelitian adalah kemampuan berpikir kritis siswa MTS Al-Hidayah Duku Puntang. Adapun indikator keberhasilan yang akan dicapai minimal dalam tindakan kelas ini adalah sebesar 60-79,99% dengan kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian berpikir kritis siswa secara umum dalam pembelajaran menggunakan model discovery learning sebesar 75,6% dan hasil ini berada dalam kategori baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.